Hai bro, salam sehat, salam kreatif. Kali ini saya bersama dengan salah seorang perempuan inspiratif, pemerhati UMKM di wilayah Kabupaten Tangerang, dengan Bu Gita. Seperti apa kegiatan Bu Gita saat ini? Kita akan bongkar. Apa kabar Bu Gita? Baik, alhamdulillah Kabar baik, Bapak baik. Aduh. Kalau kita lihat Bu Gita ini kan aktif banget nih di dunia per UMKM-an, dan saat ini mengelola beberapa tempat, beberapa tenan Bu ya. Iya, Tenan betul. ya, di kawasan BSD yang di situ di dalamnya itu mengakomodir para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Mungkin Bu Gita bisa sedikit nih menjelaskan. Kalau kegiatan saya untuk hari-hari saya, memang saya nggak ngelupain ya, kalau saya sebagai seorang istri, Ibu rumah tangga ya? ibu rumah tangga, nggak boleh ngelupain yang namanya kodrat. Gitu. Nah, kalau UMKM ini saya lihat di Tangerang ini sangat banyak sekali ya Pak. Ya, betul. Yang kita harus mempunyai wadah buat mereka. Yang satu, saya punya food street ini nyaman, bersih, dan bisa dilihat di GS Food Street yang ada di Intermoda sama di Pasmod 1. Itu dari untuk tempat cucian piring atau sink itu kita juga menyediakan. Terus lahan-lahannya juga bersih, jalanannya pun walaupun memang paginya dipakai untuk parkiran, dia itu tetap terjaga kebersihannya. Dan alhamdulillah walaupun saya di BSD ini sudah ada 2 food street, nggak ada yang namanya berbau. Kadang kan kalau malamnya itu buat kulineran malam, itu kan biasanya paginya ada kotor dan lantainya itu hitam, berbau. Bapak juga pasti tahu lah ya di sini. Dan alhamdulillahnya saya dipercaya sama pihak Sinarmas untuk ngelola 2 lahan, dan di luar dari BSD sendiri ada di Bekasi sama Cibubur, gitu loh. Yang di BSD ini saya sudah mengelola 200 UMKM Pak, gitu loh. Dan alhamdulillah dari rasanya, dari hygiene-nya, untuk GS Food itu sangat-sangat terjamin, gitu loh. Kalau sering-sering para pemirsa di BSD jangan lupa mampir-mampir ke GS Food Street di Pasar Intermoda BSD dan Pasmod 1 BSD. Tuh ya, buat kalian dimanapun di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya, sampai ke pelosok-pelosok. Kalau jalan-jalan ke Tangerang, jangan lupa mampir ke GS Food Street. Di sini banyak kuliner-kuliner produk UMKM yang mulai dari yang sudah modern sampai yang masih tradisi ya. Kita pengen tahu juga nih Bu, konsep apa Bu yang disuguhkan oleh GS Food Street ini sendiri? Konsep yang saya suguhkan ini adalah konsep kenyamanan, kebersihan. Jadi setiap tenan itu benar-benar nyaman. Jadi di saat dia dagang itu dia udah nggak usah bongkar pasang tenda lagi. Karena tenda yang saya suguhkan ini oleh GS Food Management, tendanya kokoh. Terus kenyamanan, kebersihannya itu benar-benar kita jaga banget. Jadi walaupun kita sekarang di BSD baru 2, mudah-mudahan harapan dan cita-cita saya GS Food Management bisa ada di seluruh Indonesia. Karena satu, untuk UMKM, karena UMKM Indonesia ini ya banyak banget loh makanan varian yang benar-benar rasanya enak dan rasanya tuh benar-benar luar biasa. Jadi nggak ada salahnya kenapa UMKM kita nggak kita majuin dulu di negara kita, baru nanti kita bawa mereka ke luar negeri. Mulai dari sinilah, dari negara kita sendiri, kita mulai memajukan mereka satu persatu. Tempat-tempat makan ini kan perlu ada daya tarik nih. Benar. Supaya bagaimana pengunjung tuh datang. Iya, gitu kan, ya. Betul. Apa Bu yang menarik di GS Food Street ini sendiri? Salah satunya ada pasti yang namanya entertain. Entertain itu live music. Live music kita ini sekarang ini apalagi kan medianya itu banyak yang live TikTok, live IG. Nah sekarang ini kayak bulan-bulan ini nih saya ngadain yang namanya live TikTok
tiap mereka kasih gift, tiap mereka penontonnya kasih gift, paling banyak dalam waktu 10 hari itu dapat hadiah 1.500.000. Oh gitu ya. Wah, jadi luar biasa deh ya buat kalian ya. Sering-sering buka TikTok. Apa nama konten TikToknya? GS Food Management. GS Food Management. Kegiatan-kegiatan yang saya untuk mendukung para UMKM adalah satu, kegiatan olahraga. Di sini kayak sepeda, zumba, aerobik, benar. Karena kan ibu-ibu kan tahu sendiri dong. Bapak kan kayak punya istri ya. Pasti kalau weekend itu kan gini, Mama mau makan kemana? Gitu. Mama mau makan kemana? Pasti nanya ke istri kan. Nah, wadah salah satunya adalah promosinya melalui ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibu kan pasti jitu banget. Mama kita makan kesini aja yuk Pak. Anak-anaknya semua diboyong. Nah, terus kayak kegiatan festival-festival beduk ini kan udah mulai punah ya Pak? Iya, betul. Kemarin Ramadan kemarin saya ngadain festival beduk. Ya. Nah, festival beduk itu saya blast ke media-media, banyaklah media-media pendukung di Tangerang ini yang banyak support saya ya. Di media sosial melalui Instagram, melalui TikTok. Nggak hanya si GS Food Management sendiri yang punya media ini, tapi saya juga disupport dengan beberapa media. Nggak usah saya sebutin lah ya. Gitu. Nah itu salah satu yang support saya. Nah dari situlah banyak para peserta festival beduk. Nah kemarin tuh hadiahnya festival beduk itu sekitar 10 juta. Wush, mantep. Festival musik kemarin tanggal 13 Agustus kemarin di hadiahnya sebesar 15 juta. 15 juta ya, mantap. Jadi tidak hanya sekedar memberdayakan para pelaku UMKM, tetapi juga para kreativitas muda, musisi dan lain sebagainya ya. Dan ya, buat kalian dimanapun, terutama untuk wilayah Kabupaten Tangerang ya, di GS Food Treat BSD ini juga transportasinya mudah dijangkau karena berdekatan dengan stasiun Cisauk. Jadi untuk kalian ya, untuk wilayah Kabupaten Tangerang yang berada di daerah Jambi, Tigaraksa dan sekitarnya, gampang, tinggal ke stasiun, naik kereta, turun di Cisauk ya. Iya betul. Dan tol kan sekarang ada Pak yang baru. Tol baru ya. Iya Pak. Aksesnya semakin dipermudah dengan adanya tol baru. Tangerang ini kan sebagai daerah industri, daerah tujuan dari masyarakat berbagai daerah di Indonesia. Sebesar apa sih potensi untuk mengembangkan bisnis kuliner ala GS Food Street ini, Bu? Bisnis yang saya kembangkan ini memang kan banyak sekali ya di sini para UMKM-nya. Betul. Nah, dan saya juga setidaknya gini loh, mereka ini kan banyak memang yang dagang melalui online. Kadang juga ada orang yang ngerasa udahlah di online aja. Ada orang yang ngerasa gini, mau di mana ya? Mereka kayak sewa ruko, terus mereka kayak di jalanan kayak gitu. Betul. Mereka kan sekarang kalau di jalanan banyak pungli ya. Iya. Pungli-pungli itu kadang-kadang juga mereka dapatnya berapa dan mengganggu dan membuat para pedagang itu tidak nyaman kan. Bener banget. Nah, disinilah kenapa saya maksudnya untuk ayo sama-sama dengan UMKM kita majukan. Semakin mereka berkarya, saya bisa memperkenalkan mereka dengan produk-produknya mereka yang beraneka ragam. Karena memang di sini GS Food Street sendiri menyajikan beraneka ragam makanan. Jadi pada saat orang datang ke sini nggak, yang saya bilang tadi, nggak hanya saya sediain entertain, tapi saya juga memanjakan mereka lidah, gitu loh. Betul, dengan para UMKM kami, gitu loh. Ya. Jadi rasanya, kenyamanannya, walaupun kita jajanan pinggir jalan, tapi para konsumen itu datang dengan happy lah. Dengan happy dan mereka terhibur juga. Bener banget. Ya itu ya buat kalian dimanapun ya. Ayo kita beli produk lokal dan belanja di warung tetangga. Dan konsep yang disuguhkan oleh GS Food Management ini adalah konsep mengajak masyarakat untuk belanja di warung tetangga. Benar. Karena para pelaku UMKM yang di bawah naungan GS Food Street ini adalah para pelaku UMKM lokal yang sampai hari ini membutuhkan ruang dan tempat mereka untuk mendulang perekonomian. Untuk para wanita atau ibu-ibu yang ada di Indonesia, kita harus bisa
Karena apa? Satu, menurut saya jangan lupain kodrat sebagai istri dan seorang ibu. Dari doanya suami itu kita bisa sukses. Satu, kita harus majuin yang namanya UMKM. Karena nggak ada salahnya kita memberikan tempat, wadah. Nah, bagi para ibu-ibu yang punya produk apapun, itu kita harus yakin, kita harus bisa memajukan produk kita. Nah, untuk semuanya, para ibu-ibu juga jangan lupa kodratnya sebagai seorang ibu dan seorang istri. Maju terus untuk UMKM Indonesia. Itulah tadi obrolan saya dengan Bu Gita, pengelola GS Food Street yang berada di BSD Kabupaten Tangerang. Yang kita berharap apa yang dilakukan oleh Bu Gita ini bisa menginspirasi kita semua, terutama para ibu-ibu nih, untuk tetap kreatif dan punya semangat tinggi membantu perekonomian keluarga. Mantap. Maju terus.